Siapa moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi yang terdiri dari saya, moderator Dian Ayuningrum, STB 191310, dan juga beberapa anggota saya yang akan memperkenalkan diri menjadi pemateri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hisham, STB saya 191131. Saya akan membacakan materi mempersiapkan keamanan informasi dan 3 data. Dalam bab ini, kita akan membahas kegiatan penting yang diperlukan untuk membangun program keamanan informasi di seluruh perusahaan dengan fokus pada dukungan eksekutif, kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman dalam bab ini. 1. Merencanakan konsep yang terkait dengan pembentukan program keamanan informasi. 2. Faktor keberhasilan program keamanan informasi. 3. Kematangan program keamanan informasi. 4. Kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman. Menetapkan program keamanan informasi. Prioritas utama bagi organisasi manapun saat ini adalah pembentukan dan keberhasilan operasi program keamanan informasi. 1. Ukuran organisasi. Program keamanan informasi untuk fabrikator logam custom kecil akan sangat berbeda dari untuk produsen mobil. 2. Organisasi dalam debu. Organisasi yang berfokus pada eksplorasi minyak dan gas akan memiliki kekhawatiran yang sangat berbeda dari organisasi yang memproduksi makan malam TV beku. 3. Faktor kepatuhan organisasi. Apakah Anda memproses kartu kredit? Apakah pelanggan Anda termasuk lembaga pemerintah? Apakah Anda diperdagangkan secara publik? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mempengaruhi organisasi dan operasi program keamanan informasi Anda. Jangan memulai dari awal, gunakan kerangka kerja. Jangan memulai dari awal ketika Anda mulai membangun informasi Anda pada program keamanan. Faktor keberhasilan program keamanan. Kunci keberhasilan program keamanan informasi adalah seberapa baik program ini terintegrasi dengan tujuan dan budaya bisnis. Dukungan eksekutif atau dewan. Aspek kunci dari keberhasilan program keamanan informasi Anda adalah mengembangkan hubungan yang kuat dengan kepemimpinan senior organisasi Anda. Lanjut, mendukung misi organisasi. Saat Anda mengembangkan program keamanan informasi, sangat penting bagi Anda untuk bekerja dengan manajemen senior organisasi Anda. Mengatur ukuran keamanan informasi untuk organisasi. Sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara penerapan kontrol keamanan, kegunaan sistem informasi, dan selera resiko untuk suatu organisasi. Program pelatihan dan kesadaran keamanan. Program pelatihan dan kesadaran keamanan informasi adalah komponen kunci dari program keamanan informasi yang sukses. Kematangan program keamanan informasi. Saat Anda bekerja melalui berbagai kerangka kerja, penting untuk diingat bahwa mereka bukan daftar periksa. Kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi menetapkan aturan di mana organisasi dapat mengarahkan pendanaan, orang, proses, dan teknologi dengan cara yang dapat diubah dan aman.
Kebijakan program keamanan informasi. Seperti namanya, jenis kebijakan ini menetapkan program keamanan informasi organisasi. Kebijakan operasional. Kebijakan operasional memberikan panduan untuk area kebijakan tertentu pada level organisasi. Baik, selanjutnya pada prosedur, saya akan membacakannya. Baik, prosedur adalah panduan wajib, langkah demi langkah yang dibuat untuk mendukung kebijakan. Dokumen-dokumen ini membantu memastikan bahwa ada proses yang berulang atau konsisten untuk menerapkan kebijakan secara teknis. Prosedur dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana seharusnya kegiatan tertentu dilakukan? Kedua, pembuatan akun, reset kata sandi, atau perubahan aturan firewall. Lalu, kapan kegiatan itu harus dilakukan? Per jam, per hari, mingguan, atau bulanan. Siapa yang harus melakukan kegiatan tersebut? Administrator sistem, administrator jaringan, atau penanggap insiden. Selanjutnya, baik, dalam pedoman adalah panduan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan yang mungkin ditemui oleh pengguna organisasi. Panduan dapat berbentuk pertanyaan umum atau manual. Cara memberikan panduan kepada pengguna dalam organisasi yaitu kebijakan operasional yang direkomendasikan. Kebijakan keamanan sistem informasi dapat dipecah menjadi 3 kategori, yaitu terkontrol teknis, terkontrol manajemen, dan terkontrol operasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Kebijakan identifikasi dan autentikasi. Kebijakan identifikasi dan autentikasi mendefinisikan aturan organisasi untuk sistem informasi identifiers yang disediakan dan dikelola serta mekanisme yang diizinkan untuk autentikasi positif dari pengidentifikasi sistem informasi yang disediakan. Kebijakan respon insiden. Kebijakan respon insiden bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaporan, respon, dan penanganan insiden yang terkait dengan insiden keamanan informasi. Kebijakan perlindungan media. Kebijakan perlindungan media bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana media akan ditangani dalam organisasi ini, termasuk penanganan yang aman. Kebijakan keamanan personel. Kebijakan keamanan personel menetapkan aturan yang berkaitan dengan memastikan bahwa anggota tim organisasi dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan TI yang sensitif. Kebijakan perlindungan fisik dan lingkungan. Kebijakan fisik dan lingkungan menetapkan aturan yang memastikan bahwa bangunan tempat data sensitif terjadi aman dari perspektif personel serta dari perspektif pabrik fisik. Kebijakan penilaian keamanan. Kebijakan penilaian keamanan menetapkan aturan bagaimana organisasi akan melakukan pengujian keamanan informasi pada sistem informasi baru atau komponen sistem informasi. Kebijakan perlindungan sistem dan komunikasi. Kebijakan perlindungan sistem dan komunikasi menetapkan aturan yang diperlukan untuk menetapkan segmentasi jaringan dan perlindungan batas dengan benar,
memikirkan organisasi, serta menetapkan aturan yang diperlukan tentang bagaimana kriptografi akan dihambat. Kebijakan integritas sistem dan informasi. Kebijakan perlindungan integritas sistem dan informasi menetapkan aturan seputar pemantauan sistem informasi. Kebijakan akuisisi sistem dan layanan. Tujuan dari kebijakan akuisisi sistem dan layanan adalah untuk memastikan bahwa program keamanan informasi dimasukkan dengan benar ke dalam siklus hidup akuisisi suatu organisasi. Ringkasan. Dalam bab ini, kami membahas kegiatan penting yang diperlukan untuk membangun program keamanan informasi di seluruh perusahaan dengan fokus pada dukungan eksekutif, kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman. Dalam bab ini, Anda belajar 1. Konsep perencanaan terkait pembentukan program keamanan informasi. 2. Faktor keberhasilan untuk keamanan informasi program sukses. 3. Integrasi program keamanan informasi ke dalam proses organisasi. 4. Konsep kematangan terkait dengan perencanaan program keamanan informasi, kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Ibnu Hisman Alfaras, STB 191131. Di penghujung presentasi kami mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini dapat memberikan dedikasi dalam mata kuliah keamanan sistem informasi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.